Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang macam-macam sendi manusia. Pernahkah kalian melakukan kegiatan berikut? Yuk kita lihat ya. Anak-anak, apa sih yang disebut sebagai sendi? Sendi merupakan hubungan antar tulang yang membentuk gerak pada manusia. Lihat contoh sendi sebagai berikut. Persendian pada manusia ada 3 macam. Yang pertama, sinartrosis. Yang kedua, amfiartrosis. Ketiga, diartrosis. Sinartrosis disebut sebagai sendi mati, di mana hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Sedangkan amfiartrosis disebut sebagai sendi kaku, di mana hubungan antar tulang yang hanya dapat digerakkan secara terbatas. Sedangkan diartrosis, hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas sehingga disebut sebagai sendi gerak. Sendi gerak ini dibagi menjadi 5 macam. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Sinartrosis disebut sebagai sendi mati. Apa sih sebenarnya sinartrosis itu? Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah pada tulang kepala. Silakan dilihat di sini anak-anak. Sedangkan amfiartrosis itu disebut sebagai sendi kaku, di mana sendi kaku ini memiliki gerakan yang sangat terbatas. Contohnya adalah pada ruas-ruas tulang belakang. Sekarang kita akan beralih pada sendi gerak yang disebut sebagai diartrosis. Lihat gambar yang ada di sebelah ini ya anak-anak. Nah, di sini ada disebut sebagai sendi pelana, ada sendi engsel, ada sendi geser, ada sendi peluru, dan juga ada sendi putar. Ya, apa sih yang disebut sebagai sendi engsel itu? Sendi engsel merupakan gerakan satu arah, ada yang ke depan, ada yang ke belakang seperti gerakan engsel pintu. Silakan dilihat pada gambar ini anak-anak, pada siku tangan kita, termasuk salah satu sendi engsel. Anak-anak, yang disebut sebagai sendi pelana adalah pertemuan 2 tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini bisa menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jari. Silakan lihat gambarnya. Ini adalah pangkal ibu jari. Di sini terdapat namanya sendi, yaitu sendi pelana. Kemudian, apa sih yang disebut sebagai sendi peluru? Sendi peluru ini merupakan hubungan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini bisa membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi yang lain. Contoh, sendi peluru adalah sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, kalian bisa merasakan gerakan itu ketika kalian sedang menari atau berjoget. Kemudian contoh lagi adalah antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, ini adalah contoh sendi peluru yang terdapat pada antara tulang gelang panggul dan juga tulang paha. Sedangkan apa sih sendi putar itu? Sendi putar adalah
Ujung tulang satu berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Sendi putar ini terdapat antara tulang tengkorak dan tulang leher. Silakan diamati baik-baik. Nah, tulang tengkoraknya di sini. Ini adalah tulang leher. Nah, kepala kalian bisa berputar kanan, depan, atas, kiri, bawah, bisa berputar. Sehingga hal ini disebut sebagai sendi putar. Anak-anak, sendi yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini merupakan satu bagian tulang bergeser di atas tulang yang lain. Contoh sendi geser ini berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi geser ini merupakan sendi yang paling sering digunakan. Contoh yang paling mudah adalah kamu dapat menulis. Anak-anak, silakan dilihat di sini. Ini salah satu contoh sendi geser. Lah anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah bukan? Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.